Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak pada pagi hari ini? Nah, sebelum kita mulai mata pelajaran kita pada pagi hari ini, di sini Bapak mau nanya, apakah kalian masih ingat materi kita pada minggu lalu? Yaitu tentang indahnya saling menghormati. Nah, sebelum kita mulai di sini Bapak mau ngajak anak-anak sekalian untuk tepuk semangat. Nanti kalau Bapak bilang tepuk semangat, kita tepuk bersama-sama ya. Bapak contohin ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke, kita ulangi ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Oke. Apakah di sini ada yang tidak hadir? Hadir semua ya? Oke. Nah, di sini kita akan melanjutkan mata pelajaran kita, yaitu tentang indahnya saling membantu. Nah, indahnya saling membantu ini adalah salah satu hal yang sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Quran surah Al-Maidah sudah dijelaskan bahwasanya wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan jangan tolong menolong kamu dalam keburukan. Nah, di sini Bapak membuat suatu media, yaitu indahnya saling membantu. Nah, dalam Quran surah Al-Maidah ayat 2 sudah Bapak jelaskan tentang tolong menolong dalam kebaikan dan jangan menolong dalam keburukan. Nah, di slide pertama di sini Bapak buat sebuah gambar, yaitu tolong menolong di dalam kelas, yaitu daftar piket. Nah, kerjasama saling membantu di sekolah juga saling membantu sesama kawan kelas kita. Nah, bergotong royong membersihkan kelas dan lingkungan sekolah juga contoh saling membantu dalam kebaikan lingkungan sekolah jadi indah dan sehat. Nah, di sini Bapak mau nanya, apakah ada anak-anak sekalian membantu kawannya dalam mengerjakan piket? Ada enggak? Ada. Siapa angkat tangan? Oke, pintar anak Bapak. Yang kedua itu membantu orang yang menyeberangi jalan. Itu adalah juga salah satu contoh indahnya saling membantu. Nah, contohnya itu di sini dalam gambar Bapak membuat contoh bahwasanya seorang adik anak sekolah membantu nenek-nenek yang ingin sedang menyeberangi jalan. Nah, berikut juga termasuk tolong menolong atau membantu, yaitu membantu nenek yang sedang ingin menyeberangi jalan. Nah, kalau kita tidak membantu nenek itu, nanti tiba-tiba dia ketabrak oleh mobil, bagaimana perasaan kalian kalau nenek itu ditabrak oleh mobil? Nah, lain kali kalau ada nenek-nenek atau ayah-ayah seorang yang buta kalau menyeberangi jalan, kita harus menolong atau membantunya. Baik, yang selanjutnya yaitu bergotong royong di kampung. Nah, kejadian ini sering terjadi pada musim atau pada menjelang musim bulan Ramadan. Nah, 2 hari atau 3 hari sebelum bulan Ramadan biasanya itu kita membersihkan, contohnya bersihkan masjid, membersihkan kuburan atau ziarah kubur. Nah, kalian pas kebersihan itu ikut enggak dalam bergotong royong? Pastinya ikut dong. Nah, itu juga termasuk adalah indahnya saling membantu. Nah, selanjutnya itu membantu kawan jatuh dari sepeda. Nah, ini juga sering terjadi dalam lingkungan kita bahwasanya kawan kita yang sedang belajar naik sepeda atau sedang bersepeda itu sering jatuh. Nah, apabila ada kawan kita atau saudara kita yang sedang jatuh dalam bersepeda atau sedang jatuh dalam motor, beca, itu kita harus tolonglah. Jangan dibiarin, jangan divideoin atau jangan ditertawain. Nah, itu juga semua itu adalah sudah termasuk dalam indahnya saling membantu. Apa tadi ayat Quran bahwasanya dianjurkan untuk indahnya saling membantu, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa
wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Dalam Quran surah Al-Maidah ayat 2. Nah, untuk anak-anak Bapak, dalam indahnya saling membantu ini, kalian harus membantunya memang harus benar-benar dalam hati. Jangan karena terpaksa. Karena kalau terpaksa itu percuma. Kita percuma menolong seseorang itu. Tetapi kalau ikhlas dalam hati, kita sudah mendapat reward. Yang pertama, kita sudah mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di mata orang kita sudah bagus. Atau oh, anak itu baik juga ya, dia suka membantu orang dalam kesusahan. Nah, contoh daripada tolong menolong dalam kesusahan yaitu atau keburukan yaitu contoh yang paling umum di dalam kelas, yaitu apalagi pada saat ujian. Nah, itu sering terjadi bahwasanya dia mencontek kawannya yang sedang mengerjakan soal ujian. Itu jangan dikasih. Itu termasuk adalah salah satu tolong menolong dalam keburu. Selanjutnya di sini Bapak akan beri tugas kepada anak-anak semua, yaitu Bapak akan bagi per kelompok. Jadi 3 kelompok. Nah, coba cari di lingkungan kita ini tolong menolong dalam kebaikan. Itu untuk kelompok 1. Kelompok 2, coba cari di lingkungan sekitar kita ini tentang tolong menolong dalam keburukan. Dan untuk kelompok 3 itu nanti membandingkan hasil dari jawaban kelompok 1 dengan kelompok 2, atau menyimpulkan dari persentase kelompok 1 dengan kelompok 2. Nah, tugas ini akan Bapak beri dalam waktu 1 minggu. Minggu depan kita bertemu lagi untuk mempresentasikan hasil daripada tugas dari 3 yang kelompok. Yang pertama yaitu kelompok pertama mencari di lingkungan sekitar tentang indahnya saling membantu atau tolong menolong dalam kebaikan. Dan di kelompok 2 yaitu mencari di lingkungan sekitar contoh tolong menolong dalam keburukan. Dan kelompok ketiga yaitu menganalisis atau menyimpulkan hasil jawaban dari kelompok 3 dengan hasil jawaban dari kelompok 2 dengan kelompok 1. Dapat kita simpulkan pertemuan kita hari ini yaitu tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan jangan tolong menolong kamu dalam keburukan. Nah, sebelum kita akhiri pertemuan kita pada hari ini, di sini Bapak mau ngajak kalian tepuk semangat lagi ya. 1, 2, 3, tepuk semangat. Semangat. Oke, semangat anak bapak. Mungkin cukup sampai di sini pertemuan kita. Kalau ada kata-kata Bapak yang salah, Bapak mohon maaf. Untuk pertemuan selanjutnya materi kita tentang apa? Indahnya saling menghormati. Oke, pintar Bapak. Coba nanti dibaca-baca bukunya. Minggu depan habis mempresentasikan hasil diskusinya, nanti Bapak akan tanya-tanya tentang indahnya saling menghormati. Oke, cukup sekian pertemuan kita ini. Habis selesai mata pelajaran kita ini, silakan pulang, jangan keluyuran kemana-mana, nanti dicari mamanya. Ya, pulang ya. Oke, pintar anak Bapak. Cukup sekian pertemuan kita hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.